Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara mengaku tergiur adegan film dewasa. Seorang pria di Jember dilaporkan oleh istrinya karena mencabuli anak tiri. Pelaku nyaris dihakimi massa karena korban merupakan penyandang keterbelakangan mental. Sambil terus menutupi wajahnya, JN warga Kecamatan Tempurjo, Jember pasrah saat digelandang penyidik unit reskrim Polsek Tempurjo. Pria berusia 40 tahun ini dilaporkan oleh istrinya karena diduga telah menyetubuhi EW anak tirinya. Meski korbannya telah berusia 24 tahun, namun menderita keterbelakangan mental. Polisi meringkus pelaku di rumahnya setelah nyaris menjadi korban amukan massa. Jadi setelah kami menerima laporan dan kami mendengar di lapangan bahwasanya informasi terkait dengan kejadian pencabulan yang diduga dilakukan oleh pelaku terhadap anak tiri pelaku itu sudah tersebar ke masyarakat, sehingga masyarakat yang mengetahui hal itu, masyarakat ada yang geram sehingga mereka berkumpul untuk melakukan kekerasan terhadap pelaku. Mendengar kejadian itu, kami langsung merintahkan anggota untuk mengamankan pelaku. Pelaku mencabuli anak tirinya setelah terpengaruh film dewasa. Pelaku dijerat pasal kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, puluhan warga di lereng pegunungan Argopuro, Kecamatan Patrang, Jember menyerbu pendistribusian air bersih. Mengeringnya sebagian besar sumur akibat kemarau membuat pasokan sebanyak 20 unit truk tangki air bersih habis dalam waktu tak lebih 1 jam. Iring-iringan truk tangki dari Mapolres Jember Kamis pagi memasok air bersih ke sejumlah wilayah di kaki pegunungan Argopuro di Kecamatan Patrang dan Arjasa yang dilanda krisis air bersih. Salah satunya di Tegalwatu dan Perbal. Begitu truk tangki tiba, warga langsung menyerbu titik pendistribusian. Sambil membawa jerigen maupun galon penampung air, puluhan warga yang didominasi ibu rumah tangga berebut mendapatkan air bersih yang dipasok kepolisian Resor Jember dan BPBD. Mengeringnya sebagian besar sumur akibat kemarau membuat pasokan sebanyak 20 unit truk tangki air bersih habis dalam waktu tak lebih 1 jam. Tapi yang mampu kan, yang nggak mampu kan nggak punya air. Ya ada bantuan air ini kan, alhamdulillah. Ibu sendiri punya sumur? Punya, tapi udah pakai sanyu nggak ngangkat tuh. Udah kering ya? Iya. Sudah berapa lama ini Bu kondisi ini? Berapa bulan mungkin? Kalau punya saya udah 2 bulanan, tapi punya orang-orang ada 3 bulanan. Yang Terus keluar. kalau nggak ada pasokan gini, dapat dari mana air? Sungai. Sungai sana itu, sungai Rabut. Untuk apa itu? Untuk minum atau? Minum kan sumber sana. Jalan desa yang sempit membuat pendistribusian air bersih tidak bisa menjangkau ke rumah-rumah sehingga sesekali petugas harus menjemput warga dengan motor. Kita sedang melaksanakan pembagian pendistribusian air bersih sebanyak untuk di desa ini ada kurang lebih 4 tangki air. Masing-masing tangki sebanyak 5.000 liter air, di mana ini adalah kegiatan dalam rangka 28 Hari Bakti Akpol 1995. Sangat antusias sekali, tapi memang mungkin ada terkendala terkait dengan masyarakat yang berada di wilayah bawah yang mereka kesulitan untuk ke atas dalam artian ke titik kumpul di sini. Di Kecamatan Patrang sendiri tercatat sekitar 200 keluarga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Jember, krisis air bersih juga dilanda ratusan keluarga di kawasan Jember Utara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menarik perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya minibus berpenumpang 1 keluarga tertabrak kereta api di Jombang mengakibatkan 6 orang tewas. Serta Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus pemuda yang mempekerjakan gadis sebagai pekerja seksual. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan.
Minibus berpenumpang satu keluarga asal Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, tertabrak kereta api Rapidoho jurusan Surabaya Blitar di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Minibus yang dikemudikan oleh Wahyu Kuspoyo hancur akibat tertabrak dan terseret kereta api hingga 100 meter dari lokasi perlintasan. Akibatnya, satu pengemudi minibus dan 5 penumpang tewas seketika, sedangkan 2 penumpang lainnya luka parah dan dilarikan ke RSUD Jombang. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Jombang menuju Kediri, melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kecamatan Jombang. Saat itu warga sekitar sempat berteriak mengingatkan, namun diduga sopir minibus tidak mendengar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus Elga, 25 tahun, muncikari yang mempekerjakan gadis sebagai pekerja seksual. Pelaku merekrut korbannya melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar. Terungkapnya kasus ini saat petugas menemukan salah satu akun media sosial yang menawarkan gadis sebagai pekerja seks. Petugas meringkus pelaku saat mengantarkan seorang gadis untuk melayani pria hidung belang di hotel. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku 1 minggu bisa menyediakan 2-3 gadis dengan tarif sekali kencan antara 600 hingga 2 juta rupiah. Sebuah mobil mewah jenis minibus terbakar saat melintas di Jalan Jawa Jember. Diawali dengan kepulan asap, percikan api terus membesar di kap mesin. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Karena panik, pemilik mobil Imam Fauzi menepikan kendaraannya. Warga berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air dari ember, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Bahkan kobaran api membesar. Api berhasil dipadamkan setelah truk water cannon milik Polres Jember didatangkan ke lokasi. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. 3 orang meninggal dunia, seluruh korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Keraksaan Probolinggo. 2 orang lainnya yang luka parah dilarikan ke Puskesmas Gending. Kecelakaan maut ini melibatkan 4 kendaraan, yaitu 2 truk, 1 minibus, serta 1 sepeda motor. Awalnya minibus berpenumpang 7 orang berusaha mendahului truk box dari arah timur atau arah Keraksaan. Namun tiba-tiba minibus itu oleng dan menghantam sisi kanan truk box hingga kedua kendaraan tersebut terpental. Minibus yang terpental ke sisi kanan menabrak truk bermuatan baja dari arah berlawanan. Sebuah sepeda motor yang berada di belakang minibus tertabrak hingga pengemudinya terpental. Dalam video amatir, bus PO Mira jurusan Surabaya-Yogyakarta berhenti karena menabrak seorang pengendara motor di Desa Mantingan, Kabupaten Ngawi. Sopir bus Andi Kurniawan, 35 tahun, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, turun dari busnya untuk menolong. Saat bersamaan sejumlah warga juga berlarian untuk menghampiri korban. Namun naas seorang pria memukul sopir bus. Akibatnya warga lain yang terprovokasi juga ikut memukul. Aksi main hakim sendiri ini berakhir setelah seorang tukang ojek menyelamatkan sopir bus ke kantor polisi terdekat. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Persikabo 1973 di pekan ke-6 BRI Liga 1. Selain badai cedera pemain, masa pemulihan fisik yang pendek menjadi kendala skuad Bajul Ijo jelang melawan Laskar Pajajaran tersebut. Persibaya Surabaya kembali gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Rabu sore. Latihan tidak diikuti sejumlah pemain karena cedera dan sakit. Pemain yang cedera yakni Z Valente,
M. Hidayat, dan Nuri Fasa. Ketiga pemain ini diragukan bisa turun saat melawan Persikabo Kabupaten Bogor Jumat sore. Dalam latihan, taktik dan strategi diberikan tim pelatih untuk meredam permainan lawan. Salah satunya mengevaluasi lini belakang yang belum tampil maksimal. Pelatih Persibaya Aji Santoso mengatakan selain badai cedera, pemulihan fisik pemain yang singkat menjadi kendala tersendiri. Untuk memberi pemain waktu istirahat, Persibaya sengaja tidak menggelar official training. Kemarin saya sudah mempersiapkan pemain untuk pertandingan melawan Persikabo, terutama di hari ini. Kemarin memang anak-anak kondisinya juga masih sedikit kecapean, ya. Jadi latihannya kemarin hanya untuk recovery, untuk mengembalikan kondisi. Baru ini tadi kita persiapan baik komposisi pemain, cara main saya siapkan untuk pertandingan melawan Persikabo besok. Coach, hari Jumat. Evaluasi lini belakang coach seperti apa sejauh ini coach? Ya saya selalu memang kemarin juga kemasukannya pun juga hanya sedikit kesalahannya pemain belakang yang seharusnya bola itu clearance, ya harusnya clearance, terutama posisinya Dusan harusnya clearance, tapi dia tidak melihat orang di belakangnya, hingga bolanya dilepas, akhirnya terjadi ulang. Ya tetap sebagai komunikasi atau sebagai keputusan pemain belakang tidak boleh salah sedikit ya bisa fatal. Laga lawan Persikabo juga akan dijadikan momen kebangkitan pasukan Green Force yang belum pernah menang di 4 laga terakhir. Laga Persibaya Surabaya lawan Persikabo 1973 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat sore. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Meriahnya tradisi petik laut masyarakat pesisir Banyuwangi. Kami kembali usai jeda berikut ini.